Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Abdul Parus dengan NIM 2020-119. Di sini saya akan melakukan OSJ dari ANC. Nah, jadi pemeriksaan ANC yaitu ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang bayi. Kemudian pelaksanaannya dari ANC itu dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada 1 kali triwulan pertama, kemudian 1 kali pada triwulan kedua, kemudian 2 kali pada triwulan ketiga. Nah, jadi 10 ANC itu terdiri dari 10 T, jadi 50 badan, ukur tekanan darah, menilai status gizi, ukur tinggi berseteri, tentukan DJJ, kemudian pemberian imunisasi TT, tetanus stafsyoid lengkap, kemudian pemberian tablet zat besi minimal yaitu 10 tablet selama kehamilan. Itu kemudian tes laboratorium yang terdiri dari hemoglobin, golongan darah, rhesus, urin, gula darah, malaria dan lain-lain. Kemudian sembilan itu tes terhadap penyakit menular seksual, kemudian temu bicara dalam rangka persiapan rujukan. Nah, jadi yang pertama itu anamnesis. Jadi anamnesis itu pertama kita perkenalkan diri kepada pasien. Jadi kayak saya Dr. Abdul Marus yang menjaga pada sore hari ini. Saya melakukan pemeriksaan ANC ibu ini dengan ibu siapa. Nah, seperti itu nanti kita tanya nama, usia, juga alamat. Kemudian juga tanyakan kayak apa tentang keluhan utama dan juga menggali riwayat penyakit sekarang seperti menanyakan riwayat kehamilan, riwayat perkawinan, riwayat kontrasepsi, riwayat ANC sebelumnya, kemudian kondisi kehamilan sekarang itu gerakan janin, kenaikan berat badan, terus tekanan air bantu. Kemudian juga riwayat head dan riwayat HPHT, kemudian juga riwayat penyakit ibu dan keluarga, kemudian riwayat berobat dan riwayat persalinan. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum itu terdiri dari keadaan umumnya yaitu kemudian berat badan, tinggi badan, mengukur, kemudian TTP jadi dari suhu, termometer, tekanan darah yaitu dengan tensimeter, nadi dengan tangan, itu kemudian lila untuk mengukur status gizi, kemudian penilaian tubuh, tutut dari kepala sampai lutut. Jadi ada kepala dan leher, terus konjungtiva, kemudian terus edema, tukai kaki, kemudian betisnya juga diperiksa apakah ada varises bengkak, kemudian payudara, ada simetrisan atau areola mamai dan penjualan kulit susu. Kita melakukan anamnesis terlebih dahulu, kemudian setelah melakukan anamnesis, kemudian kita melakukan apa? Anamnesis kita bisa menanyakan nama pasien, kemudian usia pasien, kemudian alamat pasien, kemudian juga riwayat kehamilan, riwayat head, riwayat penyakit keluarga bisa, kemudian riwayat perkawinan, riwayat kontrasepsi dan riwayat lainnya sebelumnya. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan umum. Jadi pemeriksaan umum yang pertama itu bisa pemeriksaan TTV, jadi pemeriksaan TTV itu pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan tekanan nadi. Nah, nanti dari tekanan darah bisa dengan tensi, dengan termometer dan dengan tangan. Itu kemudian selanjutnya pemeriksaan gizi yaitu menggunakan lila. Setelah itu normalnya itu 23,5. Kemudian kalau tensi itu tadi 110 110/80. Kemudian untuk tekanan nadinya 30 kali per menit. Kemudian suhunya itu normalnya itu 37. Kemudian selanjutnya pemeriksaan pemeriksaan lila sudah, kemudian pemeriksaan tutu. Jadi pemeriksaan tutu itu dari kepala sampai ke bawah. Kemudian bisa dilihat dari rambut, dari kepala juga dan lain-lain. Kemudian bisa juga lihat payudara, apakah ada areola mamai atau ada apa kayak simetrisan. Kemudian kakinya itu bengkak, apa varises dan lain-lain. Nah, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu terdiri dari tinggi bonusuteri, kemudian letak janin dan DJJ. Jadi pemeriksaan khusus itu terdiri dari level 1 sampai level 4. Nah, level 1 itu tuh jadi pemeriksa itu berdiri di sebelah kanan, yaitu diukur terlebih dahulu, yaitu sebelumnya itu diukur dahulu menggunakan midline fundus uterinya dari semilis pubis sampai ke fundus uteri. Kemudian itu kita palpasi
menggunakan kedua tangan untuk mengetahui yaitu bagian teratas perut ibu. Jika itu bulatnya melenting itu berarti kepala, keras itu keras itu berarti kepala, jika bulat itu lunak berarti itu bokong. Jadi normalnya itu bokong. Selanjutnya itu leopard 2. Nah, leopard 2 itu sama posisinya tetap di sebelah kanan. Kita juga menghadap ke pasien. Kemudian kita palpasi di daerah lateral pada perut ibu. Nah, kita palpasi jika itu rata berarti itu punggung pada janin. Jika itu terasa kayak bagian menonjol atau bagian kecil itu berarti dari ekstremitas atau siku pada janin. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan punggung janin, kita bisa melakukan pemeriksaan DJJ. Nah, pemeriksaan DJJ itu menggunakan fundoskop, nanti ditaruh di punggung janin, kemudian jadi telinganya itu menghadap ke bawah, kemudian satu tangan itu memegang arteri dari ibu untuk membedakan apakah ini denyut jantung janin atau denyut jantung ibu. Kemudian itu DJJ itu dikerjakan dalam waktu interval yaitu 5 detik pertama, 5 detik 3 dan 5 detik kelima. Kemudian setelah 3 kali pengukuran dikalikan 4. Nah, kemudian nanti itu kita ketahui nanti jumlah totalnya. Jadi normalnya itu 120 sampai 140 kali per menit. Kemudian leopard 3. Leopard 3 itu posisi kita sebelah kanan, kemudian kita menghadap ke pasien. Kita menggunakan satu tangan untuk mempalpasi bagian terbawah dari perut ibu. Jadi kita palpasi, jika itu keras melenting berarti itu kepala, jika terasa lunak berarti itu bokong. Jadi normalnya itu keras melenting itu kepala. Selanjutnya pemeriksaan leopard 4. Nah, pemeriksaan leopard 4 itu sama pemeriksaan sebelah kanan juga menghadap ke kaki. Kita menentukan bagian dari kepala bayi itu sudah masuk ke pintu panggul atas atau tidak. Nah, jika kita sudah masuk, kita tentukan seberapa dalam kepala bayi itu masuk pada pintu atas panggul. Nah, jadi ketika kedua tangan itu konvergen, itu hanya sebagian kecil dari kepala yang sudah turun ke dalam rongga panggul. Kemudian jika kedua tangan sejajar, itu separuh dari kepala telah masuk ke dalam rongga panggul. Kemudian jika kedua tangan divergen, berarti bagian terbesar dari kepala itu sudah masuk ke dalam rongga panggul. Selanjutnya itu pemeriksaan khusus. Jadi pemeriksaan khusus itu terdiri dari tinggi fundus utari, letak janin, dan denyut jantung janin. Jadi yang pertama itu leopard 1. Baik, pemeriksaan leopard 1. Jadi saya sudah berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian sebelumnya kita ukur terlebih dahulu dengan midline, ukur seberapa besar fundus utarinya. Nah, kemudian setelah diukur kita palpasi bagian atas perut ibu. Jika itu terasa kayak bulat melintang dan keras itu berarti kepala. Kemudian jika itu lunak, kemudian berarti itu adalah bokong. Jadi normalnya itu pada atas itu adalah bokong. Selanjutnya itu pemeriksaan leopard 2. Baik, pemeriksaan leopard 2 itu posisinya itu kita seperti di sebelah kanan, kemudian kita menghadap ke pasien. Setelah itu kita palpasi di lateral perut ibu, kita palpasi. Jika itu terasa rata berarti itu punggung janin, kemudian jika itu terasa bagian kecil dan menonjol itu berarti ekstremitas. Oh, jadi ini pemeriksaan ini kita sudah temukan punggung janin. Setelah kita sudah menemukan punggung janin, kita bisa melakukan pemeriksaan DJJ. Nah, pemeriksaan DJJ itu menggunakan fundoskop. Nah, itu nanti pemeriksaannya gini. Jadi kita sudah menemukan punggung janin di sini, kemudian kita taruh di punggung janin. Nah, itu kita dengarkan seperti ini. Terus tangan satunya itu memegang arteri radialis ibu untuk membedakan tekanan janin atau untuk tekanan dari ibu. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan ini secara 3 kali, yaitu 5 detik pertama, 5 detik kedua, dan 5 detik kelima. Itu kita kalikan 4. Itu normalnya itu 120 kali 40 per menit. Selanjutnya itu pemeriksaan leopard 3.
Periksa lipotik itu mengetahui bagian bawahnya, bagian bawah rahim. Setelah itu, jadi kita berada di sebelah kanan pasien, kita menghadap ke pasien menggunakan satu tangan. Kemudian kita raba. Jika kita apa ya, kita terdapat kayak melenting keras gitu, berarti itu kepala. Jika itu terasa lunak, berarti itu bokong. Nah, normalnya itu yaitu kepala keras. Selanjutnya itu pemeriksaan Lipon 4. Baik, masalah part itu pemeriksaan di sebelah kanan, terus menghadap ke pasien. Nah, terus kita tentukan apakah kita menggunakan gerak tangan, kita tentukan sini apakah kepala bayi itu sudah masuk apa belum. Nah, bisa digunakan ini. Nanti ada jika jika itu konvergen, berarti kepala itu masih sedikit. Jika sejajar itu berarti sebagian, terus jika divergen itu sudah masuk semuanya. Baik. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan pelvimetri. Nah, pemeriksaan pelvimetri itu terdiri dari eksterna. Jadi pelvimetri eksterna itu ada distensia spinarum, yaitu dari jarak antara kedua spina iliaca anterior, superior, sinistra dan dextra. Itu normalnya itu 24 sampai 26. Kemudian distensia cristarium. Distensia cristarium itu jarak yang terpanjang di antara dari kedua tempat simetris pada crista iliaca sinistra dan dextra. Yaitu normalnya itu 28 sampai 30. Kemudian distensia obliqua externa. Jadi itu jarak antara spina iliaca posterior sinistra dengan spina anterior superior sinistra. Kemudian conjugata externa atau bedolako, yaitu bedolako itu yang sebelah sini. Itu normalnya 20. Itu jarak antara bagian atas symphysis pubis ke processus spinosus lumbal 5. Kemudian distansia tuberum, yaitu jarak antara tuberiski kanan kiri untuk mengukur dipakai oscillator. Hasil pengukuran itu harus ditambah 1,5. Bila jaraknya itu lebih kecil dari normal, maka otomatis arcus pubis dan akan lebih kecil dari 90% derajat. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan pelvimetri. Nah, pemeriksaan pelvimetri itu bagi menjadi dua, ada pelvimetri eksterna dan interna. Yang pertama itu pelvimetra eksterna terlebih dahulu. Jadi pelvimetra eksterna itu yang pertama itu distensia spinarum. Nah, distensia spinarum itu dari sias dextra dan sinistra. Pertama kita raba terlebih dahulu. Setelah kita menemukan sias dextra dan sinistra, baru kita ukur dengan ukuran panggul, mengukur. Nah, itu normalnya itu 24 sampai 26. Baik. Setelah itu distensia cristarum. Nah, distensia cristarum itu dari crista dextra dan crista iliaca sinistra. Selanjutnya itu kita raba. Nah, setelah kita menemukan, kita ukur lagi. Nah, ukur jadi normalnya itu 28 sampai 30. Selanjutnya itu pemeriksaan distensia intertrochanterica. Jadi distensia intertrochanterica itu kita ukur dari trochanter mayor yang femur sinistra dan femur dextra. Nah, kita ukur. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan oblique distensia atau dikata eksterna, yaitu dari symphysis sini sampai ke processus spinosus lumbal 5. Nah, seperti ini. Jadi normalnya itu 16 sampai 20. Selanjutnya interna. Jadi ini pintu atas panggul, ini pintu bawah panggul. Nah, pintu atas panggul itu kita menjadi kata Vera. Pertama itu kita tahu ukuran tangan kita, kemudian kita VT,
Kemudian diukur dari pinggir dari atas simbiosis ke kita mencari promontorium, itu normalnya itu kurang lebih 11 cm lah. Kemudian kedua diagonalis itu kemudian itu diagonalis itu diukur dari tepi bawah simbiosis ke promontorium. Jadi ini kedua diagonalis. Nah, kedua vera itu bisa ditemukan dengan kedua diagonalis itu dikurangi 1,5 cm. Kemudian pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul itu arcus pubis 90%. Kemudian jadi ketika sama melakukan VT juga, kemudian dia akan di arcus pubis, kemudian akan di atensia tuberum 10,5 cm. Jadi ketika kita VT kita coba berapa sebesar 90 cm jarinya. Nah, itu pemeriksaan porsimetri internal. Jadi bentuk kita itu kita mengukur pintu panggul. Jadi kita ukur terlebih dahulu jari kita berapa. Kemudian setelah itu kita lakukan VT. Kemudian sampai menata promontorium. Jadi ketika VT itu dari pinggir spesies sampai ke promontorium itu kurang lebih 10 cm. Kita secara langsung juga kita mengukur pada kedua diagonalis, yaitu itu juga sama dari tepi sampai promontorium. Jadi kita untuk menentukan kedua kata bisa menggunakan kedua diagonalis. Kemudian kedua diagonalis itu dikurangi 1,5 cm. Terus selanjutnya itu kita pintu bawah panggul. Nah, sama kita melakukan VT. Normalnya itu di arcus pubis itu 90 derajat Celcius. Jika itu kurang berarti bayi itu sulit untuk jalan bayi itu sulit. Kemudian jika lebar itu berarti bayi bisa untuk lewat. Kita lakukan VT, kita coba 90 derajat. Oh baik. Nah baik setelah itu pada saat penilaian cervix Bishop score. Nah Bishop score itu penifesan cervix, yaitu ketika bayi sudah untuk siap untuk persalinan biasanya akan mengalami penipisan. Jadi normalnya itu pembukaan 10. Baik, pemeriksaan Bishop score untuk penilaian penifesan cervix. Jadi kita melakukan VT. Nah setelah kita melakukan jadi kita dari kedua tangan itu kita dapat tahu, kemudian kita raba, kita VT, kemudian kita lihat pembukaannya berapa. Nah normalnya itu 10 cm. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.